Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan pada bahasa Si. Karena sebelumnya kita sudah membahas perulangan pada bahasa Si. Oke, pertama, percabangan pada bahasa Si ini terdapat dua percabangan atau dua penyeleksian. Yang pertama if, yang kedua switch. Nah, kemudian penggunaan percabangan atau penyeleksian ini sangat umum digunakan pada suatu bahasa pemrograman. Jadi tidak hanya di bahasa Si aja percabangan itu. Dikarenakan suatu permasalahan yang menyebabkan penyeleksian suatu kondisi. Jadi percabangan ini digunakan untuk menyelesaikan suatu kondisi atau suatu masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan, gitu. Kemudian jika kondisi terpenuhi, maka akan melanjutkan perintah selanjutnya. Begitupun jika kondisinya salah atau tidak terpenuhi, maka program akan berhenti. Selain berhenti juga bisa melanjutkan ke kondisi yang tidak terpenuhi tersebut. Itu untuk pengertian dasar percabangan. Nah, percabangan pada bahasa Si itu ada apa aja sih? Tadi kan di pengertian itu ada dua, if sama switch. Nah, di if ini dikembangkan, ada if else, dan if bersarang atau nested if. Dan yang terakhir ada switch case. Nah, masing-masingnya ini punya strukturnya masing-masing. Oke, langsung aja yang pertama kita ke if. Percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Bisa kita lihat dengan seksama, di sini ada strukturnya if. Nah, setelah if itu diikuti dengan kondisi. Kemudian masukkanlah pernyataan atau statement yang diinginkan setelah memasukkan if atau kondisinya. Ini untuk percabangan if. Jadi kalau if itu hanya satu pilihan saja. Kemudian if else. If else itu merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Nah, di sini ada if seperti tadi, cuma yang membedakan ini ada dua blok pilihan. Ini yang pertama dan ini adalah yang kedua. Jadi kalau yang statement yang pertama ini salah, maka ini yang akan tampil. Tapi kalau yang pertama itu benar, maka ini nggak akan tampil. Ini yang akan tampil ke layar. Gitu. Ini perbedaan if dengan if else. Kalau if itu hanya satu kondisi atau satu pilihan, kalau if else itu ada dua blok pilihan. Selanjutnya if else if ini juga merupakan perkembangan dari if. Nah, if else if ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Jadi ini bisa melebihi dari dua blok, bisa 3 seperti yang ada di struktur ini. Sama seperti if yang satu pilihan, kemudian diikuti dengan statement, nah kemudian masuk ke blok pilihan kedua, else if, kemudian diikuti dengan statement. Nah kemudian diikuti dengan else, blok pilihan yang ketiga. Ini perbedaannya if else if. Kalau if else if itu ada if, else if. Jadi kalau misalkan kondisi yang pertama salah, maka dia akan ngecek ke kondisi kedua atau blok pilihan kedua. Nah, tapi kalau blok pilihan kedua salah, ya udah berarti dia langsung lompat ke else. Gitu. Itu untuk if else if. Selanjutnya ada nested if atau biasa disebut if bersarang. If bersarang ini biasa dikenal sebagai if di dalam if, namanya juga if bersarang. Kemudian ini sering digunakan jika kita mempunyai suatu kondisi dan di dalam kondisi tersebut kita ingin menambah kondisi lagi menggunakan if bersarang. Contohnya strukturnya seperti ini. Ada if, kemudian di dalam if ini dia ada if lagi di sini. Ada if.
Jadi dia udah pakai if, tapi ada if lagi. Nah, itu namanya nested if atau if bersarang. Selanjutnya ada switch case. Switch case ini merupakan percabangan yang paling efektif, paling mudah juga untuk pemrograman yang menggunakan banyak kondisi karena strukturnya simple, hanya menggunakan case. Nah, kemudian sebelum menggunakan switch, kita harus tahu nih, harus identifikasi dulu atau lihat kondisinya dulu dari program yang akan kita buat. Apakah program yang akan kita buat ini mungkin nggak sih pakai percabangan switch case kayak gitu. Kemudian ini strukturnya. Strukturnya kalau yang tadi if, nah di sini switch diikuti dengan kondisi. Kalau kita udah mendeklarasikan switch dengan kondisinya, maka kita masuk ke statementnya atau case-nya. Nah, di sini bebas. Case itu mau sampai berapa? Setelah case, pasti akan diikuti dengan statement. Setelah itu kita break. Break itu untuk menyudahi atau men-stop. Sama seperti yang di video sebelumnya itu soal perulangan pada bahasa C. Nah, jadi kalau misalkan nanti kondisinya udah sesuai sama yang di case 1, ya udah berarti dia akan break, selesai. Maka akan tampil di layar atau monitor teman-teman semua. Nah, itu untuk switch case. Nah, daripada bingung, kita langsung aja ke contoh programnya. Kita ke contoh program. Nah, di sini ada contoh program if. Di sini seperti biasa include stdio.h kemudian int main. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini menggunakan variabel x. Nah, kemudian printf untuk menampilkan di layar nanti. Kemudian scanf %d yang dimana %d karena di sini kita menggunakan tipe data integer. Kemudian dan x. Nah, ini untuk menyimpan nilai apa yang kita input dari perintah ini. Nah, kemudian masuklah ke percabangannya, ke if. Nah, if, kemudian tadi kan strukturnya kondisi ya. Nah, berarti kondisinya seperti ini. Karena kita bertujuan untuk menentukan ini bilangan bulat atau bukan. Nah, if jika variabel x melebihi 0, maka akan tampil ini adalah bilangan bulat positif. Oke, kita coba aja. Misalkan kita masukkan angka 10. Nah, 10 ini berarti benar dong, 10 adalah bilangan bulat positif. Ini adalah contoh percabangan if. Masuk ke percabangan if else, sama seperti if, yang membedakan hanyalah di sini ada else-nya. Jadi untuk yang ini masih sama seperti yang tadi, hanya ditambahkan else-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin nilainya pada variabel x itu lebih dari 0, maka dia akan tampil bilangan bulat positif. Tapi kalau teman-teman masukin nilainya kurang dari 0 atau min 1, min 2, maka itu yang akan tampil bukan merupakan bilangan bulat positif. Oke, kita jalanin aja. Kita coba masukin min 3. Nah, maka yang akan tampil di sini akan lari ke else-nya. Kenapa? Karena di kondisi if-nya ini dia nggak sesuai. Maksudnya tidak lebih dari 0. Maka yang akan tampil else-nya. Nah, itu adalah percabangan if else. Untuk menentukan bilangan bulat positif atau bukan. Kemudian selanjutnya ada percabangan if else if. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Yang membedakan adalah di sini ada blok pilihannya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Di sini if, kemudian kondisinya nih. Jika variabel nilai itu sama dengan A, yang diinputkan user atau kita inputkan itu adalah A, maka yang akan tampil bagus, pertahankan. Tapi kalau bukan A yang kita inputkan melainkan B, maka itu akan lari ke else if. Jadi akan dikoreksi nih, variabel nilainya itu sama dengan B bukan. Kalau sama dengan B, maka
yang akan tampil ini harus lebih baik lagi. Begitupun juga seterusnya sampai else if terakhir. Kalau yang kita inputkan tidak sesuai dengan B, C, D, maka misalkan yang diinputkan adalah E, maka programnya akan menghasilkan ini, kebanyakan bolos. Tapi kalau teman-teman tidak menginputkan di antara A sampai E, melainkan upload F hingga Z, maka yang akan tampil ini, else, salah, gitu. Oke, biar nggak bingung, kita lihat hasilnya. Nah, input nilai Anda. Nilainya apa nih? Misalkan F. Nah, kalau kita masukin F atau sampai Z, F sampai Z, maka itu nggak akan tampil, maaf, format nilai tidak sesuai. Gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman masukin A misalnya, bagus, pertahankan. Karena ini sesuai dengan yang ada di if. Itu untuk percabangan if else if dengan beberapa blok pilihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke percabangan if bersarang atau nested if. Nah, di sini ada contoh program seleksi paskibraka dari berdasarkan tinggi badan. Ini input outputnya. Nah, karena kita sedang membahas percabangannya, jadi kita masuk ke percabangannya aja langsung. Jika if kondisi jenis kelaminnya sama dengan 1, kalau 1 ini adalah laki-laki, nah maka program ini akan masuk ke if bersarang ini. Jadi kalau laki-laki, dia udah otomatis akan diseleksi. Jika tinggi badannya 175 atau lebih, maka dia akan tampil selamat, Anda lolos seleksi. Tapi kalau dia di bawah 175, maka yang akan tampil, maaf, Anda tidak lolos seleksi. Gitu. Kemudian kalau yang dimasukkan nanti adalah angka 2 atau perempuan, maka dia masuk ke if bersarang ini, 165. Jika tingginya kurang dari 165, jika tingginya melebihi 165, maka selamat, Anda lolos seleksi. Tapi kalau tingginya kurang dari 165, maka maaf, Anda tidak lolos seleksi. Nah, ini adalah contoh if bersarang atau nested if. Gitu, teman-teman. Oke, biar nggak bingung, kita lihat hasilnya aja. Kita compile and run. Nah, ini adalah contoh program sederhananya. Kita masukin nih jenis kelamin kita. 1. Kalau laki-laki berarti 1. Nanti kalau teman-teman yang perempuan berarti masukinnya adalah 2. Nah, di sini disuruh masukkan tinggi badan Anda. Tinggi badan saya misalnya 180. Nah, selamat, Anda lolos seleksi. Itu contoh if bersarang atau nested if dalam contoh program seleksi tinggi badan. Nah, kemudian kalau kita masukkan tinggi badan yang nggak sesuai, misalkan laki-laki, kemudian kita masukkan 160 di bawah 175, maka yang akan tampil, maaf, Anda tidak lolos seleksi. Kenapa? Karena kondisinya pada variabel tinggi ini tidak memungkinkan, maksudnya tidak sesuai dengan kondisi if, maka dia akan lari ke sini. Maaf, Anda tidak lolos seleksi. Begitupun juga untuk yang perempuan. Ini contoh percabangan pada nested if atau if bersarang. Nah, selanjutnya ada percabangan switch. Nah, di sini percabangan switch untuk menentukan nilai. Sama seperti yang tadi if else if. Nah, cuma ini saya cuma dikonversikan menjadi percabangan switch. Sama seperti tadi, yang membedakan hanya ini, menggunakan switch. Switch kemudian diikuti dengan kondisi. Seperti yang tadi ada di PPT, kemudian kita isi case-nya. Case-nya itu kalau dia sama dengan A, berarti dia akan menampilkan ini, pertahankan. Nah, setelah menampilkan ini, otomatis program akan berhenti karena dia ada fungsi break.
Begitupun juga untuk yang case B, case C, case D, case E. Nah, tapi kalau teman-teman atau user nggak memasukkan nilai yang ada di sini selain A, B, C, D, E, maka dia akan nampilin default. Maaf, format nilai tidak sesuai. Gitu, teman-teman. Kita mulai aja compile and run. Nah, di sini kita masukkan misalnya G. Maaf, format nilai tidak sesuai. Gitu. Karena kan di sini nggak ada G. Nilai cuma sampai E. Gitu, teman-teman. Coba kalau kita jalankan lagi, kita masukin E, misal kita masukkan E, nah kebanyakan bolos. Berarti ini programnya udah berjalan dengan sesuai. Nah, ini adalah contoh percabangan switch case. Switch case untuk menentukan nilai. Nah, kemudian activity yang harus teman-teman kerjakan adalah ini. Switch case menentukan bulan keberapa. Nah, di sini pakai switch case sampai 12. Total ngodingnya ada 52 baris. Jadi kalau dijalankan nanti seperti ini. Input angka untuk mengetahui bulan keberapa. Misalnya saya ingin bulan 8. Nah, angka 8 ini berarti merupakan bulan Agustus. Gitu, teman-teman. Activity-nya yang harus teman-teman kerjain. Nanti ada di websitenya juga. Jadi kalau teman-teman misalkan masukin angka 7, berarti nggak akan tampil ini. Bulan ke-7 adalah bulan Juli. Terus juga kalau teman-teman nginput angka 12, bulan ke-12 adalah bulan Desember. Tapi kalau teman-teman masukin angkanya selain 1 sampai 12, 15 misal, maka yang akan tampil, maaf, nama-nama bulan hanya ada 12. Nggak ada lebih dari 12. Gitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.